Halo Believers, gua Mamas. Di tangan gua kali ini udah ada Realme Narzo 30A. Realme Narzo 30A ini katanya sih bakal jadi ponsel gaming yang sejutaan, mungkin entry level killer. Nah, menariknya kemarin itu Realme identik dengan warna kuning, tapi di Realme Narzo 30A ini pakai packaging warna biru yang warnanya gua banget. Subjektif sih, tapi ya wis. Penasaran akan gimana reviewnya? Kuy, kita langsung. Cus. Oke, sebelum masuk ke review detailnya, kita coba bongkar kardusnya dulu nih. Ada apa aja ya? Mungkin channel lain udah banyak ngasih tahu, tapi nggak ada salahnya beli HP juga ikutan ngasih tahu ke Believers nih apa aja. Nah, di dalam sini udah ada handphonenya, udah pasti Realme Narzo 30A. Terus ada charger, kepala charger fast charging 18 watt, dan ini kabelnya. Terus ada SIM ejector di sini beserta beberapa buku panduan lah. Buku panduan, manual book. Nah, di sini ada SIM ejector dan di sini juga ada manual book. Jadi mungkin yang baru punya handphone iseng-iseng pengen tahu manual book tuh isinya apa, ya silahkan dibaca-baca aja. Oke, nah sekarang ini langsung kita mau kulik dari bodinya. Ini gue coba singkirin dulu kali ya, biar kelihatan clean. Ntar diomelin sama editor. Iya, di tangan gue udah ada Realme Narzo 30A. Realme Narzo 30A ini terlihat menarik di sisi eksterior, terutama di bagian belakang nih. Bagian belakang itu menarik karena 3/4 bodinya ini punya tekstur, karena ada guratan-guratan tuh yang bisa seperti jadi kalau kalau pakai jari tuh agak keset-keset. Jadi kalau beli tangannya sedikit berkeringat atau segala macam, ini tetap ngegrip istilahnya. Kalau kata anak-anak motor tuh rekat, nempel segala macam. Nah, di sini juga ada fingerprint sensor. Terus di sini ada 2 kamera dan 1 buah flash. Oke, ini kelihatannya aja nih ada 4 titik kamera, tapi kalau kita detailin ini kameranya cuma 2. Hanya dudukannya aja nih, emang kayak Realme cerdas ini bikinnya tuh jadi kelihatannya menarik gitu segala macam. Oke, itu di bagian belakang. Pindah ke bagian depan. Di bagian depan ini ada kamera 1 yang diposisikan nih agak di tengah gitu. Ini mungkin bukan poni apalah, ini kayak teardrop apa gitu. Terus di atasnya ada speaker untuk telepon. Terus layarnya juga lapang, bingkai-bingkainya yang di sini juga terlihat tipis. Jadi Realme memanfaatkan betul nih area layar supaya lega banget. Jadi Believers juga ketika handphone ini nyala sepenuhnya juga terlihat lebih catchy ya, karena ini full dan nggak kelihatan seperti ponsel yang zaman dulu terlihat kaku segala macam. Oke, bagian depan, di bagian tepi kanan ada slot SIM card dan ini hybrid. Jadi teman-teman bisa masukin micro SD juga di situ, plus kartu jaringan selular. Nah, untuk di bagian bawah ini ada audio jack 3,5 mm. Terus ini udah ada USB Type C, fast charging 18 watt, dan ini udah ada speaker. Untuk tepi kanannya ini juga sama. Tepi kanannya ini ada tombol power dan volume untuk naik dan turun. Overall sih ini enak sih digenggam, dan kalau misalnya kita mau masukin ke saku, ini masih, kalau menurut saya ini ergonomis sih. Ergonomis banget, dan jadinya
buat kayak gua yang demen banget nih Belibers masukin handphone di saku celana bagian kanan terutama atau kiri di depan itu, buat gua nggak terlalu besar dan nggak terlalu ganjel banget. Oke, itu experience gua di sisi eksterior. Berikutnya nanti akan kita coba gali lagi multimedia, kamera, performa gaming yang diklaim itu bakalan ciamik apa enggak sih? Untuk kamera Realme Narzo 30A ini dibekali 2 sensor kamera, resolusinya 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Hasil kameranya bisa dibilang untuk kelas sejutaan ya boleh diadu lah ya. Indoornya juga masih kelihatan caem dan outdoornya udah pasti lebih baik. Tapi sayangnya nih, di Realme Narzo 30A ini masih belum ada stabilizer namanya. Jadi tangan tuh harus steady banget ketika Belibers pengen memotret di kondisi yang mungkin agak kurang nyaman ya. Itu pastikan dulu supaya steady, supaya nggak gerak-gerak. Jadi hasil fotonya itu nggak akan jadi blur. Oke? Nah, untuk kamera selfie gimana hasilnya? Kamera selfie-nya juga kelihatan caem banget. Gua udah nyobain di dalam ruang, luar ruang, masih kelihatan oke dan sepertinya buat dipajang di sosial media juga kelihatan bening, jernih. Apalagi juga ada beberapa cyberpunk flamingo sama modern gold itu untuk jadi estetik foto yang bisa membuat hasilnya itu beda dari yang lain. Penasaran? Lihat hasil foto-fotonya. Menariknya kameranya Realme ini juga punya artificial intelligence. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mau memotret beberapa objek yang terkait seperti teks, terus mungkin makanan, food, atau mungkin juga makro, dia tuh otomatis akan menyesuaikan. Jadi nanti pada saat difoto, misalnya kita langsung mendekatkan ke kebutuhan pengen memotret sebuah dokumen. Jadi sebuah dokumen itu ketika difoto nanti akan muncul tuh di situ. Jadi kayak semacam fiturnya itu langsung berganti ke mode teks. Begitu kita pindah lagi ke makanan langsung berganti ke food. Begitu juga seterusnya nanti akan disesuaikan termasuk ketika kita pengen memotret makro alias jarak dekat. Dan kebetulan beli HP sudah menjajalnya di makro, food, dan dokumen. Hasilnya bisa dilihat ya.
setelah ngomongin kamera, gue tertarik banget untuk ngomongin sisi gaming di HP sejutaan ini. HP gaming ini punya performa kayak gimana ya? Tapi gue juga bakalan ngulik dan nyobain beberapa game populer, mungkin seperti PUBG, CODM, maupun Mobile Legends. Nah, dari hasil yang kemarin gue coba, pada saat gue main PUBG itu bisa jalannya agak-agak gimana ya, memang nggak bakalan bisa sampai ke high sih, sampai yang emang sampai detail gitu nggak bisa. Tapi untuk game-game yang emang visualnya itu butuh grafis tinggi, memang untuk kelasnya ini berbeda. Jadi ekspektasinya ya di kelas sejutaan aja. Jadi kalau Beliebers yang pengen tahu hasilnya kayak gimana, main PUBG lancar, main CODM juga lancar, main Mobile Legends juga lancar, nggak ada masalah. Terus gimana nih suhunya? Apakah suhunya kelihatan panas atau segala macam? Suhunya masih so-so tuh normal-normal aja, nggak terlalu panas. Ya kalau cuma hangat-hangat tipis itu mungkin biasa lah. Jadi Realme Narzo 30A ini menurut gue cukup rekomen untuk dijadikan salah satu ponsel HP gaming sejutaan. Kalau ngomongin gaming, nggak abdul kalau gua nggak ngomongin soal performa baterainya. Karena performa baterai ini yang digadang-gadang jadi salah satu unggulan Realme Narzo 30A. Kenapa? Karena baterainya tuh udah gede, 6000 mAh, dan gua juga kebetulan nyoba di Mobile Legends sama PUBG. Jadi di Mobile Legends itu gua main sekitar 7 game. 7 game tuh which is satu gamenya itu sekitar 15 menit. Jadi kurang lebih gue main tuh sekitar 2 jaman. Dan itu turunnya cuman sekitar 25%. Bisa dibayangin. Jadi kalau teman-teman Beliebers nih yang demen banget ya kan, mabaran. Jadi kalau lo main Mobile Legends itu kayaknya nggak bakalan salah kalau lo pakai Realme Narzo 30. Ini gue nggak dagang. Gue cuma nyobain dan gue nyeritain. Oke, nah untuk PUBG-nya juga agak-agak bisa dipertanggungjawabkan karena memang hasilnya juga ciamik, resolusinya juga dapat untuk level sejutaan masih oke lah, nggak masalah. Dan gue juga ngerasa ini baterai awet. Terus gimana nih soal kebutuhan ngecasnya, apakah bisa cepet? Lo lihat aja nih ya hasil charging testnya. Ntar editor gue yang masukin. Untuk multitasking tuh gimana? Multitasking di HP Realme Narzo 30A cukup lancar jaya. Ini bisa gua buktiin setelah gua beberapa kali membuka fitur mungkin YouTube terkait gaming, ada Mobile Legends yang tadi gua bilang, mungkin PUBG, CODM itu segala macam secara berbarengan, dan aplikasi itu juga terbuka di background berjalan, tapi tidak ada masalah dan lag-nya juga minor. Jadi Beliebers nggak usah khawatir untuk multitasking di HP gaming ini gimana? Top, lancar. Di komparasi baterai, ini ada yang menarik nih. Ternyata Realme Lab juga bikin tes soal keawetan baterainya Realme Narzo 30A. Gue bisa bacain sebentar buat Beliebers semua. Oke, Realme Lab ini setidaknya memberi testimoni bahwa perangkat Realme Narzo 30A bisa bertahan 46 hari di mode siaga. Untuk telepon bisa bertahan 52 jam. Untuk menyalakan Spotify dan memutar lagu bisa bertahan 114 jam. Untuk game bisa bertahan 10 jam. Sementara untuk pemakaian WhatsApp dan YouTube bisa bertahan hingga 28 jam dan 27 jam. Jadi gue nih bisa mengcompare lah apa yang gue lakuin sama yang Realme lakuin, biar fair buat Beliebers. Oke.
Sekarang review Realme Narzo 30A-nya udah beres. Gua Mamas bisa undur diri. Tinggal keputusannya ada di tangan Belibes. Mau nimang-nimang HP ini untuk dibeli apa enggak? Silakan aja coba lihat lagi review-review seputar HP ini di channel-channel YouTube lain mungkin. Atau tetap stay tune di belihp.id bersama gua Mamas_only. Jadi gua pamit. Bye bye Belibers.